semuanya, bersama aku Adelia Naura. Kali ini aku bakalan membahas satu tema besar, yaitu upaya mengakui kedaulatan Indonesia pada perjanjian Renville. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pahlawan negeri kita rela melakukan pertempuran di medan perang. Tak hanya itu saja, Indonesia juga melakukan perjuangan secara diplomasi. Nah, di video ini aku bakalan bahas mengenai perjuangan diplomasi. Mari ke segmen North Story. Seperti yang tadi aku bilang, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tak hanya melalui pertempuran, tetapi juga secara diplomasi, yaitu perjanjian dan perundingan. Salah satunya adalah perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam jalannya sejarah diplomasi bangsa Indonesia, yang mana ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat di perairan Jakarta, serta Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang merupakan anggota Komisi 3 negara hadir sebagai penengah. Hal itu merupakan bagian rangkaian dari upaya untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut pada Perang Dunia Kedua. Latar belakang perjanjian ini melewati beberapa serangkaian peristiwa yang kompleks di Indonesia, di mana perjuangan untuk menghadapi kemerdekaan menghadapi tantangan dari koloni Belanda yang ingin mengembalikan kendali atas wilayah yang merupakan sebelumnya koloni mereka. Pada tahun 1946 sampai 1949 merupakan masa hubungan antara Indonesia dan Belanda semakin memanas dan mencekam. Pada pertengahan tahun 1945 dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Di mana negara baru ini segera menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan menegakkan kemerdekaannya. Belanda yang masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda melakukan sejumlah bentuk pengkhianatan, yaitu dengan melaksanakan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Tujuannya Belanda melaksanakan agresi militer 1 ya untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Karena Belanda gak suka ngelihat warga Indonesia menguasai tanah air. Peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran Belanda terhadap Indonesia pada sebuah perjanjian yang telah disepakati, yaitu Perjanjian Linggarjati. Pada Perjanjian Linggarjati tanggal 11 sampai 13 November 1946 yang ditandatangani dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Dan pada tanggal 17 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara, di mana PBB meminta agar kedua belah pihak negara, yaitu Indonesia dan Belanda, melakukan gencatan senjata, yaitu dengan menahan diri untuk tidak saling melakukan pertempuran. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Belanda malah semakin merugikan Indonesia, yang mana Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook menetapkan garis Van Mook yang mengurangi garis Republik hanya sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar wilayah Sumatera. Nah, dari keputusan sebelah pihak ini tidak dapat diterima oleh warga Indonesia, sehingga membuat warga Indonesia, terutama para tentara, geram dan marah, sehingga mereka terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya terjadilah Perjanjian Renville yang dirancang untuk mengatasi konflik Indonesia dengan Belanda, di mana mengatur gencatan senjata dan mengusulkan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa wilayah. Meski gencatan senjata dilakukan setelah agresi militer 1 berlangsung, namun Belanda tetap tidak puas dengan hasil dari Perjanjian Renville. Tidak sampai di situ, pada Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 dengan menyerang serta menguasai Yogyakarta, serta menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta
dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Situasi ini cukup mendapat banyak sorotan dan mendorong warga internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk menengahi konflik tersebut. Aksi ini membuka mata dunia bahwa Belanda bersikap secara agresif. Nah, salah satu aspek penting dalam perjanjian Renville adalah tidak secara langsung mengakui kedaulatan Indonesia, dan status politik Indonesia masih harus diperjuangkan melalui diplomasi lebih lanjut. Meskipun perjanjian Renville berhasil mengurangi ketegangan pertempuran, tapi juga meninggalkan beberapa masalah yang berdampak pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Selain itu, perjanjian ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Dari beberapa peristiwa yang telah aku bahas, perjanjian Renville merupakan bagian dari upaya panjang Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional dan legitimasi sebagai negara berdaulat. Meskipun perjanjian ini mencerminkan langkah maju dalam mengurangi konflik Indonesia dengan Belanda, berikut ini cuplikan video suasana pada saat perjanjian Renville. Pengakuan kedaulatan penuh terhadap Indonesia memerlukan negosiasi tambahan yang melibatkan pengakuan resmi dari Belanda dan dari dukungan internasional. Nah, nggak cukup di situ aja teman-teman. Aku bakalan membahas lebih panjang mengenai sejarah terbentuknya perjanjian Renville, proses terjadinya perjanjian Renville, dan juga para peran tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian Renville, serta hasil dari perjanjian Renville akan aku ungkit lebih lanjut, dan bagaimana hasil dari perundingan apakah berdampak sangat cukup signifikan pada perekonomian, pendidikan, sosial, politik, dan apakah perjanjian Renville merupakan akhir dari kemerdekaan. Tujuan aku membuat video ini adalah untuk mengetahui usaha Indonesia untuk diakui kedaulatannya oleh Belanda dan dunia, dan juga supaya mengetahui tokoh-tokoh yang berperan langsung dalam kemerdekaan Indonesia dan bisa memberikan gambaran umum mengenai peranan perjanjian Renville pada masa Orde Lama dan mengetahui dampak apa yang ditimbulkan pada perjanjian Renville. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai perjanjian Renville. Nextnya kita bakalan membahas lebih kompleks apa itu perjanjian Renville, siapa tokoh-tokohnya, bagaimana pengaruh perjanjian Renville pada aspek-aspek yang ada di kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem.